Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selamat berjumpa kembali dengan Bapak dalam pembelajaran pengukuran dan pemetaan digital. Kali ini Bapak akan menyampaikan lanjutan dari materi 4 mata pelajaran pengukuran pemetaan digital untuk kelas 11, yaitu menggunakan alat ukur teodolit digital. Jika pada tayangan sebelumnya, yaitu pada bagian 1, kita telah belajar mengenai pengenalan komponen atau bagian-bagian dari teodolit digital beserta fungsinya, maka pada bagian 2 ini kita akan belajar mengenai cara-cara atau langkah-langkah melakukan setting atau penyetelan teodolit digital sebelum digunakan. Inti dari kegiatan penyetelan atau setting teodolit digital itu adalah menyiapkan teodolit digital mulai dari mendirikan alat, melakukan centering, dan mengatur info. Sampai kemudian teodolit digital tersebut telah benar-benar centering dengan tepat dan semua nivo dalam keadaan seimbang. Jika kedua hal tersebut telah tercapai, maka teodolit digital siap digunakan untuk melakukan pengukuran, baik pengukuran sudut maupun pengukuran jarak. Nah, anak-anak sekalian, untuk lebih jelasnya, silahkan kalian simak tayangan berikut ini. Langkah-langkah melakukan setting atau penyetelan teodolit digital sebelum digunakan. Langkah pertama, mendirikan statif atau tripod di atas titik ukur. Pertama-tama, buka kunci kaki-kaki statif dan atur ketinggian statif sesuai kebutuhan pengukur. Selanjutnya, dirikan statif tepat di atas titik ukur atau station. Usahakan plat atau alas statif dalam keadaan datar sehingga memudahkan pada saat pengaturan nivo. Lakukan pengecekan apakah statif sudah berdiri tepat di atas titik ukur. Caranya, dari titik pusat statif, lihat kedudukan statif terhadap titik ukur atau patok. Atau dengan cara menjatuhkan kerikil dari titik pusat statif. Jika kerikil jatuh mengenai paku pada patok, maka kedudukan statif sudah cukup baik. Biasanya, patok akan nampak jika dilihat dari teropong centering. Langkah kedua, memasang pesawat teodolit pada statif. Pasang pesawat teodolit pada statif atau tripod secara hati-hati. Satu tangan mengunci kedudukan teodolit pada statif dan satu tangan lainnya tetap memegang handle teodolit untuk menghindari teodolit terjatuh pada saat pemasangan. Langkah ketiga, mengatur centering teodolit. Cek kedudukan centering teodolit secara optis melalui teropong centering. Jika centering teodolit belum tepat, maka tepatkan centering dengan menggunakan skrup ABC. Langkah keempat, menyetel atau menyeimbangkan nivo kotak. Untuk menyeimbangkan nivo kotak dapat dilakukan dengan cara mengatur tinggi rendah kaki-kaki statif. Pada prinsipnya, pada saat nivo belum seimbang, gelembung nivo akan berada pada tempat yang lebih tinggi. Untuk menyeimbangkan nivo, atur saja tinggi rendah atau panjang pendek kaki-kaki statif sampai nivo seimbang atau gelembung nivo berada di tengah-tengah lingkaran skala.
Langkah kelima, menyetel atau menyeimbangkan nifo tabung. Setelah nifo kotak seimbang, maka langkah selanjutnya adalah menyeimbangkan nifo tabung menggunakan skrup ABC. Nifo tabung disetel sebanyak 4 kali pada 4 posisi. Posisi 1, posisi nifo tabung sejajar dengan skrup AB. Seimbangkan nifo dengan memutar skrup AB. Posisi 2, posisi nifo tabung tegak lurus dengan skrup AB. Seimbangkan nifo dengan memutar skrup C. Posisi 3, posisi nifo tabung kembali sejajar dengan skrup AB. Seimbangkan nifo dengan memutar skrup AB. Posisi 4, posisi nifo tabung tegak lurus dengan skrup AB. Seimbangkan nifo dengan memutar skrup C. Setelah itu, putar teodolit kembali ke posisi 1. Cek kembali nifo tabung apakah masih seimbang atau bergeser. Jika bergeser, maka ulangi kembali langkah-langkah menyeimbangkan nifo tabung. Selanjutnya, putar teodolit ke sembarang arah. Jika nifo tabung sudah seimbang, maka lanjutkan ke langkah berikutnya. Langkah ke-6, mengecek kembali sentring teodolit. Jika sentring teodolit bergeser atau tidak tepat, maka tepatkan kembali sentring dengan cara longgarkan kunci kedudukan teodolit pada statif. Kemudian, sambil mengamati kedudukan sentring melalui teropong sentring, geser teodolit sedemikian rupa hingga kedudukan sentring kembali tepat. Untuk lebih jelasnya, perhatikan seperti yang diperagakan pada tayangan video. Langkah ke-7, mengecek kembali nifo tabung. Cek nifo tabung apakah masih seimbang atau bergeser. Jika bergeser, setel kembali nifo tabung sebagaimana langkah kelima. Langkah ke-6 dan ke-7 dilakukan secara berulang-ulang. Cek sentering dan nifo secara berulang-ulang sampai diperoleh keadaan teodolit yang benar-benar tepat senteringnya dan semua nifo dalam keadaan seimbang. Langkah ke-8, mengukur tinggi alat. Ukur tinggi alat menggunakan rambu ukur atau meteran tukang, kemudian catat datanya pada tali sheet. Data tinggi alat diperlukan jika pengukuran ingin mendapatkan data ketinggian tepat atau data beda tinggi antar titik-titik di lapangan. Ya, demikian berarti udah selesai, tinggal alatnya ditaruh. Ya, dan persiapan untuk buka puasa. Ngeliat ke sini. Ya. Nah, perhatikan. 2 kilo.
Setelah kalian simak tayangan ataupun video tadi yang berisi tentang penjelasan ataupun tutorial bagaimana cara melakukan setting ataupun penyetelan teodolit digital sampai kondisi teodolit digital siap untuk digunakan. Bapak berharap semoga tayangan tadi bisa membantu kalian untuk mempermudah memahami materi pelajaran. Pesan Bapak tetap semangat dalam belajar dan selalu ingat untuk tetap menjaga kesehatan dan melaksanakan segala protokol kesehatan dalam rangka pencegahan COVID-19. Demikian dari Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.